Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda kembali bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan di dalam program podcast GPI Rock Surabaya Kingdom Insight is Gift for You. Saya percaya sebagai warga kerajaan, Alkitab memberikan kepada kita jaminan-jaminan yang luar biasa. Dan salah satunya di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara percaya bahwa ini masih terjadi sampai hari ini? Kita percaya bahwa Alkitab ya dan amin, dan Alkitab itu kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, pada sesi kali ini kita akan berbicara mengenai signs and wonders bersama dengan orang tua kita, bersama dengan Pastor Frankie Utana dan juga Pastor Hermini. Saya akan sapa beliau. Shalom, Pak Frankie dan Bu Hermini. Bagaimana kabarnya? Kabar Injil lagi. Kabar Injil, iya. Jadi selalu kabar Injil ya. Ini mau saya tiru nanti kalau ada orang yang tanya, mungkin namanya kabar Injil ini. Ya, kita semua mendengar ya bahwa Pak Frankie dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang bergerak di dalam kingdom power ya, kuasa kerajaan ini. Dan juga otoritas ya, terutama pelayanan-pelayanan seperti yang saya sebutkan tadi, mengusir setan gitu ya, menyembuhkan orang dan seterusnya. Saya jadi ingin tahu awalnya bagaimana Pak Frankie bisa mendapat panggilan calling pelayanan yang seperti itu. Iya, jadi waktu saya lahir baru, Iya. saya cuma mengikuti dalam satu training. Nah di situ saya melihat ada orang-orang yang dilayani karena ada yang kerasukan, ada yang terikat pada satu masalah seks atau homo, lesbi dan sebagainya. Terus saya melihat mereka, mereka doa simple ya, pakai nama Yesus. Iya. Dan orang itu terlepas. Nah, dari situlah saya mulai teringat karena memang saya dulu seorang atlet, selalu belajar dari seorang pelatih itu apa. Begitu saya lihat saya bilang, saya ini kan sudah terima Yesus, pasti juga dipercayakan lah. Ya, dipercaya. Jadi kalau ada orang seperti itu sakit, saya langsung doakan. Memang pertama tuh waktu doakan orang sakit tuh dalam 1 bulan bahkan orang yang sakit ada 7 yang meninggal. Jadi nggak sembuh malah meninggal. Ya, Pak, ya. Tapi di situ saya mulai ingat, pasti Tuhan lagi izinkan saya hadapi. Itu kan yang penentuan kematian kalau orang dalam kebenaran itu kan Tuhan. Iya. Berarti saya lagi diuji lah ini. Masih tetap setia atau enggak? Iya. Kalau mau berlatih entah. Nah itu saya terus tekuni. Sampai lewat fase itu yang saya mulai lihat keajaiban demi keajaiban, dan saya terus belajar dengan Tuhan, melalui hamba Tuhan, termasuk juga tentang hal-hal mengusir roh-roh jahat. Nah itu di situ dengan pengalaman bersama Roh Kudus di lapangan tuh ya makin kaya dengan pengajaran-pengajaran, sampai akhirnya saya lihat juga seperti kayak tidak menyangka saya ini akhirnya bisa dipercayakan dalam hal itu ya. Dalam hal itu terus beri pengajaran, diminta melatih orang-orang dalam bagaimana melayani orang-orang yang seperti itu. Menghadapi orang-orang seperti itu. Iya. Itu. Kalau menurut Pak Frankie, kingdom power, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apakah memang semua warga kerajaan itu memiliki kingdom power, memiliki kuasa itu? Bagi saya kingdom power itu banyak orang selalu identik dengan cuman kesembuhan, mengusir setan. Kalau saya yang terpenting itu tuh kingdom power, kuasa kerajaan itu artinya membiarkan raja yang berdaulat atas hidup kita. Sebenarnya yang terpenting itu
hidup kita ini yang berubah. Iya. Menjadi orang-orang yang bernilai, berharga, sesuai dengan kebenaran firman, dan menjadi berkat, influence bagi banyak orang. Sebenarnya itu yang utama. Nah makanya ini, kalau yang lain itu Bonus akan mengikuti gitu ya. kita. Jadi kalau kita bisa mengusir setan, menyembuhkan orang, itu bonus karena kita membiarkan Yesus Sang Raja berdaulat atas hidup kita. Begitu Pak Franky ya. Dan itu memang perlu dilatih. Seringkali tidak terjadi, sudah dipercayakan, kita tidak mau berlatih. Nah berlatih di sini terutama berlatih diri kita untuk mematikan kedagingan kita. Iya. Karena bagi saya kalau kita melayani Tuhan, artinya mempercaya Tuhan bekerja dalam diri kita, artinya merubah hidup kita dan bekerja melalui kita. Iya. Nah itu perlu dilatih, perlu pelatihan. Tentu saya bersama pelatih kita yang hebat, Roh Kudus. Amin. Nah itu yang saya ngalami. Jadi kalau orang tanya saya bilang ya semua orang dipercayakan itu. Cuma karena bedanya mau berlatih atau mereka nggak berlatih begitu ya. Jadi karena waktu dalam pelatihan hal-hal itu kita perlu siap untuk tidak dihargai, mengalami kerugian, mengalami tidak populer, akan kita ngalami itu semua. Itu artinya untuk mematikan keakuan kita. Sehingga nanti karena bagi saya, terutama perkara dengan kuasa gelap, itu kan 2000 tahun lalu sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Iya. Nah ini kita harus punya pola pikir bahwa Yesus pemenang kok. Kita terima dia, kita lebih daripada pemenang. Iya, amin. Iya. Jadi sebenarnya menghadapi hal-hal itu harus dengan pola pikir kita ini lebih daripada pemenang. Tinggal memproklamirkan tentang kemenangan yang dibuat oleh Yesus di kayu salib. Dan juga kuasa kebangkitan yang dia berikan pada kita. Ya kita hidupi itu firman. Nah kita akan lihat Tuhan berdemonstrasi dengan caranya dia. Kalau itu yang saya belajar, saya ngalami. Jadi sebetulnya kuncinya tidak sulit ya Pak Franky. Kita cukup merendahkan hati begitu ya. Merendahkan hati keegoan kita dan mengizinkan Yesus sebagai Sang Raja itu untuk berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Dan itu seringkali kalau kita cuma fokus kepada fenomena atau tanda-tanda heran ajaib itu, bagi saya itu keliru. Sebenarnya misalnya kita melayani orang yang kerasukan karena contohlah ilmu kuasa gelap itu yang dia menjadi prioritas. Waktu kita melayani orang itu kita bisa belajar juga. Berarti prioritas kita ini harus selalu Tuhan. Nah juga berbahaya kalau prioritas kita pelayanan itu yang mendatangkan popularitas, sign and wonder. Buntut-buntutnya cuma yang kita lihat duit. Ya bagi saya kan berbahaya. Kita tidak sadar, kita pun sedang terikat. Dan mungkin kita masih terus dipercayakan Tuhan melayani hal itu, tapi cuma sebagai alat. Kita tidak menikmati. Nah cara saya menghadapi keluarga yang bermasalah sama. Penyebab-penyebab itu kita cari, tapi itu juga saya belajar. Bahwa ini juga bisa untuk kami berdua. Nah akhirnya kita punya dapat arahan dari Tuhan. Bagaimana untuk, bukan hanya orang-orang itu tertolong, kami pun juga bisa belajar tertolong. Jadi fokusnya bukan hanya kepada tanda-tandanya, tapi fokusnya justru kepada Sang Raja itu sendiri. Amin. Itu fokus daripada kita. Pak Franky, saya jadi ingin tahu ini ya, kalau bicara tentang sign and wonders ya, dan bagaimana Sang Raja itu berdaulat atas hidup kita. Pak Franky punya pengalaman yang menarik tidak ketika mempraktekkan ini ya, atau istilahnya ketika ada di lapangan ya, terkait dengan sign and wonders ini. Kira-kira dari sekian banyak yang pernah dialami oleh Pak Franky ini, apa yang menarik ini kira-kira? Kami pernah dipercayakan Tuhan untuk menghadapi seorang anak gadis ya. Dia ini belajar ilmu gelap di satu kota. Menurut cerita dia, yang dia belajar itu
ada sesuatu tiba-tiba di waktu malam, seperti dia mendapatkan satu ilham gitu, tiba-tiba dibawa, dituntun ke sebuah hutan. Ternyata dia masuk di suatu tempat yang penuh dengan hal-hal yang menyeramkan. Di situ dia dilatih. Iya. Itu menurut cerita dia. Iya. Waktu dia dilatih itu, dan kami lihat waktu dia berada di tempat kami dipercayakan untuk melayani anak ini. Waktu kami doakan dia, itu kami melihat ada jarum yang keluar, ada silet, ya, paku juga. Iya. Bahkan yang membuat kami kaget, begitu dia tuh bisa kayak terbang gitu ya, dari lantai 2 itu ke bawah, dia jatuh begitu, enggak apa-apa dia. Tapi kalau dia menyentuh seseorang itu langsung kerasukan. Nah, waktu itu kami melayani, terus kami heran, tapi anak ini kok hidupnya enggak berubah. Iya. Nah, disitulah kami belajar. Kira-kira apa sih ini penyebabnya? Iya. Sehingga dia belajar ilmu itu, dan dia bisa seperti itu. Kadang-kadang dia berada di rumah kami, dia duduk diam begini. Tiba-tiba orang lihat dia, kayaknya dia sakit. Sebenarnya itu sebenarnya tidak ada di tempat menurut ceritanya. Iya. Secara spirit dia udah keluar. Cuma fisiknya saja Fisik ya, ada. yang ada di kursi itu gitu ya. Jadi orang pikir dia ada di rumah, sebenarnya dia sudah pergi. Nah, justru dari situ saya punya pengalaman di situ. Saya tidak terlalu tertarik dengan manifestasi yang dia keluar itu. Cuma saya bilang, kok aneh ya? Kan kalau kita belajar dari firman Tuhan, orang kalau dibebaskan kan hidupnya berubah. Saya ambil contoh hidup saya. Kok saya berubah, ini kok enggak berubah ya? Tapi terus setiap didoakan, adanya manifest yang menyeramkan. Nah, di situ saya belajar dari situ bahwa ternyata baru saya tahu kenapa sampai dia belajar itu. Sampai bisa datang suatu tuntunan yang dia dapat dari kuasa gelap itu. Karena dia punya kebencian dengan orang tua kandung. Ternyata penyebabnya adalah Penyebabnya itu waktu dia dendam ya. punya kebencian, dia dendam, dia tidak bisa terima hidupnya. Nah, waktu karena itulah datanglah satu Kuasa gelap ini. seperti orang bilang ilham itu menuntun dia pergi. Nah, waktu kami ketemu itu kami bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Iya. kamu akan terus tersiksa. Nah, betul. Sekalipun dia bilang mau, tapi dia tidak mau berlatih itu. Karena kalau untuk forgive itu kan orang berlatih. Iya. Dia tetap masih dengan kekerasannya dia. Bahkan dia pernah kami utus pelayanan. Di luar dia pelayanan. Tapi dia tidak merasakan satu kemerdekaan. Sampai dia kembali. Dia kembali lagi jauh dari Tuhan. Iya. Nah, dari situlah yang saya katakan bahwa bicara tentang kingdom power itu, bagi saya lebih saya arahkan harus orang itu berubah untuk mau hidup sama seperti Yesus hidup. Iya. Kalau sampai kita akan juga yang melayani, kita akan tertipu, terlalu tertarik dengan manifest. Kita lupa bahwa prioritas pertama kita memuliakan Sang Raja itu sendiri ya. Prioritas utama Itu kita yang adalah Sang penting. Raja kita. Itu yang kita lihat. Jadi banyak juga hal-hal yang kita lihat manifest itu terjadi. Iya. Pernah juga ada yang kami lihat begitu punya keberanian, istri saya sedang menyetir, anak itu ada di dalam, dia menggertak istri saya kalau tidak mau berhenti, dia akan buang diri. Tapi nyata betul, dia pecahkan itu botol, dia makan, dia gigit seperti makan nasi aja. Nah, itu juga hal yang sama setelah kami temui anak ini tidak pernah mau berubah karena dia tidak mau mengampuni. Jadi mengampuni itu kita butuh mujizat betul. Tapi ada bagian yang mungkin itu harus kita lakukan. Iya. Baru yang tidak mungkin Tuhan buat. Karena bagi saya orang yang tidak bisa mengampuni berarti orang sudah masuk kepada jalurnya pada kerajaan lain, bukan kerajaan Allah.
Karena Yesus karakternya adalah karakter yang mengasihi dan dia juga mengampuni. Itu yang paling penting ya, mengasihi dan mengampuni itu ya. Karena itu dengan mengasihi dan mengampuni itu justru akan membebaskan kita ya dari semua ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang ada dalam hidup kita. Kalau menurut Ibu Hermini kira-kira selain dari cerita Bapak tadi, kalau menurut Ibu apa yang paling berkesan dengan pengalaman Saint Edmundur ketika mungkin mendampingi Bapak untuk melayani hal itu? Sebelum Pak Franky buat sesuatu yang wonder itu, saya yang dipakai contoh lebih dahulu dalam pelayanan. Contoh apa itu? Ya, seperti orang manifest Yang istri saya ingatkan saya itu gini. Dulu kan saya tuh selalu kalau doakan orang, punya satu formula, mesti ditumpangi tangan. Tapi waktu berjalan dalam pelayanan, istri saya yang memberi masukan. Loh, kalau itu kuasa Tuhan, harusnya kan tidak perlu tumpangi tangan. Kan cukup perkatakan tentang kebenaran firman. Pasti Roh Kudus kan mengambil alih. Nah, waktu itu saya seperti tertemplak. Oh iya, berarti kan Yesus punya cara macam-macam. Ini yang membuat dia terkesan itu. Terus dia bilang, dan saya tahu itu Tuhan bicara melalui dia. Terus saya bilang, oke, kalau itu kamu tahu Tuhan, saya praktek untuk kamu. Nah itu makanya dia bilang. Jadi waktu itu dipraktek, dia sakit, saya doakan, pernah ada tumor di belakang kepala hilang tanpa disentuh. Ada juga beberapa kali. Sampai akhirnya waktu doakan itu saya suruh dia coba kalau betul Tuhan saya tanpa tumpang tangan juga untuk bicara tentang pengurapan Tuhan turun untuk kamu. Nah, di ranjang dia berdiri dengan polos, tulus. Tiba-tiba dia bilang, oke, terima dia. Tiba-tiba terjamah dia. Nah dari situlah saya makin percaya bahwa iya. Berarti makin mengerti lagi bahwa hadapi kuasa gelap, sakit penyakit. Sebenarnya itu semua sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Dan kita tuh diberikan talenta, kemampuan untuk mengelola, memelihara, menjaga, baik itu kesehatan, rohani kita, jiwa maupun jasmani. Nah itu sampai hari ini kita belajar. Jadi kalau orang sakit, kita pasti tanya, coba kita lihat penyebab-penyebab. Nah, itu mungkin dari dirinya dalam soal makan minum, olahraga. Ada juga mungkin soal kerohanian, hal-hal yang dia keluar dari kebenaran firman. Jadi sampai hari ini kita banyak belajar di situ. Makanya kita juga belajar mana ini untuk kesehatan kita. Kami juga makanya jaga pola makan, jaga olahraga, tapi tetap yang menentukan Tuhan. Jadi harus balance gitu ya. Balance ya antara tanggung jawab kita dan juga apa yang menjadi otoritas Tuhan itu harus balance ya di dalam hidup. Iya, karena itu memang dalam Kejadian 2:15 waktu Tuhan menciptakan Taman Eden, Adam disuruh mengusahakan dan menjaga. Taman Eden tuh setelah Adam keluar, jatuh dalam dosa, dia keluar dari kemuliaan Tuhan kan diusir. Tapi Adam terakhir memulihkan. Kita terima Yesus sebagai Tuhan, percaya kuasa kematian dan bangkit. Kita bisa menikmati Taman Eden itu kan sebenarnya bicara tentang taman menikmati pengalaman mengalami Tuhan dan hadirat Tuhan. Dan sebenarnya hidup kita inilah sebenarnya itu taman itu sendiri. Di mana kita terima dia berarti dia ada dalam kita. Nah sekarang dia mati di kayu salib, dia bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Berarti kita ini sehat. Jadi kita bagaimana mengelola bagian kita yang mungkin. Nanti yang tidak mungkin itu urusan Tuhan kan begitu ya. Nah banyak orang punya pemikiran keliru. Jadi dipikir ya semua Tuhan. Sedangkan ada hal yang Tuhan minta kita yang mengelola, menjaga. Itu
yang sampai hari ini saya melayani, selalu saya bawa orang untuk follow up. Dan saya tidak selalu maunya cuma didoakan, dia feel free atau mengalami kesembuhan. Tapi bagaimana kamu bisa mengelola dan kamu bisa menjadi saksi untuk orang lain. Setidak-tidaknya itulah pemuritan, istilahnya pemuritan dalam hal sisi ini. Sehingga kita bisa menjadi memberitakan kebesaran Tuhan itu. Itu Pak Roy. Pak Franky, saya jadi ingin tahu, apakah okultisme itu juga merupakan bagian daripada pekerjaan iblis? Kalau kita bicara tentang okultisme. Nah, dalam panggilan pelayanan yang saya lihat di lapangan, bagi saya segala sesuatu kalau keluar dari kebenaran firman, pasti bukan dari Tuhan. Pasti itu bukan dari Tuhan. Knowledge pun sama. Kita bisa memahami pengetahuan bagaimanapun. Tapi kalau pengetahuan itu keluar dari kebenaran firman, bagi saya tetap itu sama saja dengan okultisme. Jadi okultisme jangan berpikir cuma patung kuasa gelap. Karena kita bicara ini semua yang keluar dari kebenaran. Itu pengertian saya. Nah, saya ambil contoh. 1 + 1 2. Di Alkitab tidak tercatat. Tapi semua orang bisa terima itu. Karena itu kebenaran yang mendatangkan kebaikan. Esensinya kebenaran. Itu pasti dari firman. Karena mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang baik belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Jadi bagi saya ukurannya itu firman, kebenaran. Kalau kebenaran itu betul-betul mendatangkan kebaikan, saya tahu itu tetap Tuhan. Tapi yang baik bukan dasar kebenaran. Bisa saja itu dari kerajaan lain. Itu. Jadi itu pemahaman inti atau pemahaman dasar yang harus kita pahami ya, supaya kita tidak hanya fokus kepada tanda-tandanya itu tadi tetapi kita kembali kepada Alkitab, kita kembali kepada firman Tuhan. Itu justru yang sangat jauh lebih penting daripada sekedar tanda-tanda. Begitu Pak Franky ya. Kalau kita terlalu fokus ke tanda, satu waktu kita akan tertipu. Karena iblis selalu menonjolkan tanda-tanda. Kalau Tuhan bukan, perubahan hidup. Kuncinya di perubahan hidup. Nah, perubahan hidup bagi saya tuh bukan hanya sampai ke dimensi bertumbuh. Kalau orang bertumbuh artinya perubahan hidup yang masih untuk kepentingan diri sendiri. Tapi sampai kepada yang berbuah. Berbuah lebat dan tetap. Karena berbuah itu bukan lagi bicara bertumbuh, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu bisa kita lakukan kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan membiarkan Sang Raja itu berdaulat di atas hidup kita. Terus kemudian saya ingin bertanya pada Ibu Hermini ya, Bu, kira-kira selama mendampingi Bapak begitu ya dalam pelayanan-pelayanan yang seperti ini ya, Signs and Wonders begitu ya, kira-kira peran apa yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang pasangan begitu ya untuk mendukung pelayanan dari suami kita atau istri kita mungkin yang melihat podcast ini juga begitu. Apa yang bisa kita lakukan Bu kira-kira sebagai seorang pasangan untuk mendukung pelayanan dari pasangan kita itu? Ya, dukung dalam doa dan juga tetap mendampingi dalam setiap pelayanan seperti model-model bilang ya yang aneh-aneh kan. Yang aneh-aneh, yang serem-serem. Karena kan banyak kita ngalami. Ya seperti yang tadi Pak Franky bilang sampai dikejar sama asbak jalan gitu ya sampai kita dipakein lihat hujan batu segala macam itu. Dan itu memang real ya. Jadi betul-betul nyata dan bisa dilihat dengan mata jasmani, telanjang mata begitu ya, mata jasmani itu ya. Ya seumur hidup baru sekali tok. Baru lihat dari mana lihat gigi paku bisa
keluar itu bisa di celah-celah antara gigi dengan gigi. Ini pakunya berkarat di antara sini. Iya. Silet Iya. yang sudah terbelah, terus ada rambut. Nah, itu kita lihat nyata. Ya, hanya sekali toh, tidak pernah lihat lagi yang model-model seperti itu. Jadi selama pelayanan ini Pak Frankie ya. ya, jadi yang itu yang kita lihat sesuatu yang apa namanya? bilang spektakuler ke apa? yang serem-serem ya begitu, karena kan seumur-umur tidak pernah lihat tuh seorang cuma ditengking dalam nama Tuhan Yesus terus tiba-tiba anak itu apa namanya? Itu yang itu keluar. Iya. Nah, anehnya ya itu paku tuh bisa di antara gigi. Iya, Jadi iya. gitu yang kita lihat. Iya. Nah Pak Frankie, kadang-kadang kita sebagai manusia biasa gitu ya, ketika kita melihat hal itu justru kadang-kadang kita ini yang jadi takut gitu ya. Kadang-kadang kita ini yang jadi ngeri gitu ya. Wah kok kayak gini dan seterusnya. Menurut Pak Frankie bagaimana? Kira-kira? Dalam saya melayani begitu kan, saya selalu belajar untuk menyadarkan diri bahwa apa yang saya hadapi ini sebenarnya sudah Tuhan selesaikan. Iya. Itu pola pikir saya dalam pelayanan itu. Jadi kalau ada lihat seperti itu, ya selalu karena pola pikir itu ke Tuhan, selalu ingin belajar apa ini kok bisa begini. Iya. Gitu. Jadi memang ada takut sedikit, tapi karena melibatkan Tuhan dalam segala hal, ya kita bisa kalahkan ketakutan itu. Jadi kita sebagai warga kerajaan sebetulnya tidak perlu takut kan begitu ya. Makanya sebenarnya orang takut itu bagi saya normal. Tapi yang tidak normal itu kalau ketakutan menguasai kita. Makanya untuk mengalahkan ketakutan itu, kita harus menghadapi ketakutan itu sendiri. Dengan mempercayai ada yang lebih besar dari yang apa kita takuti. Yaitu pribadi yang hebat itu, Yesus. Yang Tuhan. Itu kalau dalam setiap pelayanan. Karena beberapa kali saya hadapi, ada kadang-kadang mereka manifest, mereka mau cekek saya. Nah kadang-kadang itu membuat juga kaget. Kok bisa gini? Bahkan diangkat. Tapi waktu dengan tenang lagi ingat Tuhan, kamu tidak ada apa-apanya. Terus ingat, sudahlah selesai, kamu sudah dikalahkan. Darah Yesus begitu disebut itu, tiba-tiba orang itu langsung manifest. Terus terlepas. Jadi kadang-kadang memang kita diizinkan untuk hadapi hal-hal itu. Bagi saya, di samping iblis membuat kita takut, mau mencoba menghancurkan iman percaya kita, tapi di situ saya percaya Tuhan juga ada mengizinkan kami hadapi sebagai ujian untuk kita naik kelas, untuk otot iman kita makin makin tambah besar lah istilah saya. Dan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu semua warga kerajaan bisa melakukan ya. Artinya tidak hanya orang-orang khusus, harus pendeta, harus penatua, harus hamba Tuhan, harus diaken. Tidak ya. Artinya itu semua dikaruniakan kepada kita sebagai warga kerajaan. Menurut Pak Frankie bagaimana? Kalau dari pandangan saya dalam pelayanan itu saya lihat gini. Itu kan diberikan. Cuman dari kita nih ada putusan mau berlatih enggak? Kembali lagi. Dan waktu kita berlatih dan ternyata kita tahu ini bagian yang bisa saya. Nah akhirnya kita dipertajam di situ. Sama aja saya ambil contoh. Saya ini saat ini dipercayakan dalam gereja lokal ini untuk dalam perintisan. Perintisan ya, church planting. Church planting. Nah setiap saya sudah merintis, sudah dibangun, begitu sudah itu selesai di bagian saya, berusaha saya mau jadi gembala. Nggak ada satu kesukaan di hati untuk saya melanjutkan itu. Saya tahu ini harus untuk orang lain. Nah pandangan saya sama seperti itu. Jadi mana bagian yang Tuhan taruh ke kita mau berlatih bisa. Nah, jadi itu ada bagian dari diri kita yang kita mau apa? Harus dilatih. Ya. Tapi kalau memang kita sudah tidak punya hati untuk di situ,
Ya sudah, berarti memang Berarti bukan ada yang bagian lain. bukan calling kita di, Ya. di bagian itu berarti gitu ya. Ya, jadi saya dalam hal ini, dalam pengalaman dengan diri saya bersama Tuhan, saya punya pandangan seperti itu. Makanya saya bilang, tergantung dari kita mau ambil bagian itu enggak. Iya, iya. Ya kan? Iya. Saya Dalam hal soal makan juga kan kita lihat, setiap orang punya selera kan beda. beda-beda betul ya. Itu Pak Roy. Nah, Pak Diingetin lagi yang waktu pas latihan seperti ini, Pak Franky makanya bilang dilatih itu. Kalau dulu kita melayani orang kelepasan makin waktu berhari-hari, Oh ya, ya kan, makin terus karena dilatih-latih terus. ya. Jadi maksud istri saya tuh, dia ingatkan saya, Iya. dulu kan kita waktu melayani orang-orang yang kerasukan, kadang-kadang mereka manifest, tuh kan benda-benda di rumah kami kan pada rusak. Karena mengamuk itu mungkin Ya. mungkin begitu ya Ya. salah satunya mungkin ya. Tapi waktu kita belajar di situ, baru kita mengerti bahwa kalau ini berkat dari Tuhan, kenapa harus sampai dihancurkan dengan melayani itu? Nah, disitulah kami belajar bahwa hal-hal ini bisa diatasi. Perlu cari penyebab, akar permasalahannya apa. Iya, iya. Kalau akar permasalahan ada, sudah tahu kita doakan, manifest itu pun tidak akan seheboh yang sering kita lihat. Iya. Jadi itu yang tadi istri saya maksudkan, jadi kita belajar di situ terus. Nah, jadi Iya. lama-lama termasuk hal-hal baru itu kita akan dapat. Iya. Ya karena kita mau berlatih. Itu Pak Roy. Dan yang saya lihat akhir-akhir ini jadi tren itu banyak orang suka ini ya mungkin orang Kristen itu suka mencari nubuatan gitu ya, nubuatan. Karena kadang-kadang cari nubuatan, pengen tahu apa yang terjadi, atau mungkin bahasa yang lain cari ramalan begitu ya. Ya, kalau menurut Pak Franky itu seperti apa itu ya? Perlu enggak kita itu melakukan hal yang seperti itu, atau ya biarkan saja Roh Kudus yang kalau memang kita akan dipakai ya dia akan berbicara kepada kita gitu. Gimana Pak Franky? Jadi bagi saya kita harus lihat, itu pandangan saya itu begini. Bedakan pengikut dan murid. Ya. Kalau kita lihat seorang pengikut pasti dia mencari kuasa, Iya. mencari nubuatan, mencari berkat. Bagi saya sah-sah saja. Tapi adalah yang tidak benar kalau kita tetap di situ. Kita harus beralih sampai ke Harus bilangan meningkat murid. begitu ya. Karena kalau bilangan murid bukan lagi mencari kuasa, dia sudah hidup dalam kuasa itu. Bukan lagi mencari nubuatan, dia sudah hidup dalam nubuatan itu. iya. Dia juga sudah hidup dalam berkat. Nah, makanya memang Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita tetap menjadi apa adanya. Kita harus selalu bertumbuh ya, berbuah gitu ya. Berbuah itu. Jadi kalau tadi Pak Roy tanya saya, ya kalau orang cuman di level cuman cari nubuatan ya itu tingkatan itu bagi saya baru sampai Masih pengikut. rendah ya gitu ya. Ya jangan bilang rendah ya, tinggi rendah enak. Artinya masih pengikut. Makanya Tuhan tidak pernah bilang pergi jadikan semua bangsa pengikutku. Iya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Muridku ya. Jadi Itu bagi saya itu di situ. Jadi kita tidak boleh sekedar menjadi pengikut begitu ya di dalam kekristenan ini, tapi kita menjadi seorang murid Kristus ya, sehingga kita akan jauh lebih baik dan bisa menjadi berkat tentunya ya bagi orang lain. Pak Franky, kalau bicara soal signs and wonders ini ya, tanda-tanda ini ya, tanda-tanda keajaiban ini ya. Apakah itu ada hubungannya juga dengan misalkan pelayanan malaikat dan seterusnya gitu? Mungkin Pak Franky punya pengalaman gitu yang menarik. Gitu. Saya punya pengalaman dalam pelayanan malaikat ini, tapi saya tidak pernah lihat malaikat. Wujudnya tidak pernah saya. Tapi saya bisa mengalami dalam pelayanan. Iya. Contoh dalam ibadah raya, saya pernah mengalami itu begini. Tiba-tiba bicara tentang mendoakan orang untuk dilawat oleh Roh Kudus. Kudus ya.
suruh berdiri dong. Nah saya pernah ngalami itu, tiba-tiba dia mau tumbang, di belakang itu ada speaker. Bukan hanya speaker, tapi ada kaki yang menahan berdirinya speaker itu kan cukup tajam ya. Iya, Itu bisa ada bautnya. membahayakan gitu ya. Membahayakan kan. Nah waktu saya lihat dia sudah mau begitu, saya mulai berteriak, dalam nama Yesus, malaikat tolong orang itu. Tahan dia, arahkan untuk tidak sampai terbentur. Iya. Dan saya melihat orang itu waktu resting, dia bisa begini. Bisa belok. Nah itu yang saya bilang, saya bisa menikmati, mengalami pelayanan malaikat di situ. Ada juga yang saya ngalami di satu pelayanan, mendoakan orang kelepasan. Dia belajar ilmu gelap ini. Nah waktu didoakan itu di lantai 2. Tiba-tiba dia keluar dari pintu itu. Dia mau melompat. Iya. Jendela. Terjun. Dan terjun. Saya sudah tidak punya satu langkah yang bisa mencapai dia. Menahan itu ya. Karena cukup jauh. Nah, saya teringat lagi bahwa Punya malaikat. dalam malaikat bahwa kita, jadi sebenarnya bukan kita yang memerintah bagi saya. Karena ada Yesus dalam hidup kita, kita diberikan otoritas dan kuasa. Kita punya hak izin menggunakan kuasa itu. Jadi bukan kita yang hebat ya, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yesus ya. yang kita sudah terima oleh pertolongan Roh Kudus, kita dikatakan. Iya. Malaikat, tahan dia, pegang kakinya, tarik. Dan tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Saya lihat dia mulai mundur. Sampai ke dalam ruangan. Iya. Nah, jadi kalau lihat, saya tidak pernah. Cuma yang saya mau ingatkan, sangat berbahaya juga ini kalau orang masuk dalam pelayanan malaikat. Terlalu fokus kepada malaikat. Menganggap malaikat. Sedang kita harus ingat, kita pun bisa menghakimi malaikat. Mengadili ya, kalau dasar dalam Korintus itu. Dan malaikat tidak untuk disembah ya. Nah, Yang kita sembah dia Yesus cuma sebagai dipakai Raja. Tuhan untuk menolong. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah meminta malaikat untuk pergi menginjil. Iya. Itu kepercayaan kita. Iya. Dan malaikat tidak pernah diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Saudara dan saya, Pak Rui, saya, semua yang ikut, saudara jemaat yang ikut, kita diciptakan serupa. Itu suatu keistimewaan. Malaikat tidak diciptakan. Malaikat jahat waktu buat salah, memberontak, dihempaskan bumi, Tuhan tidak datang mencari. Beda dengan kita. Iya. Kita yang berdosa, Yesus datang ke muka bumi. Amin. Nah itu kita harus sadar betul dalam pelayanan malaikat ini, jangan sampai fokus kita itu malaikat, tapi Tuhan yang hebat, Yesus namanya, ada dalam kita. Saya selalu bilang yang hebat itu sudah mungkin gaya hidup saya selalu bilang, karena saya menikmati selalu kehebatan hari lepas hari. Tiap hari saya selalu punya pengalaman dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari, bagaimana dia selalu tuntun. Iya. Gitu. Iya, terima kasih Pak Frankie sebagai yang terakhir ya untuk pesan penutup ini ya kepada warga kerajaan. Kira-kira tips praktis apa untuk bisa hidup di dalam kedaulatan Tuhan dan melakukan sign and wonders ya supaya hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, untuk jemaat atau saudara yang ikut menyaksikan podcast ini, bagi saya saudara harus tetap dalam untuk bisa hidup mengalami kuasa Tuhan, mengalami perubahan hidup. Yang bicara sign and wonder itu bukan hanya tentang kesembuhan, melepas orang yang dirasuk setan. Tapi yang kita harus mulai ingat di sini, harus terjadi perubahan hidup dalam kita. Hidup yang serupa dengan gambarnya Tuhan. Jadi dalam bisa hidup dalam kedaulatan Tuhan, bagi saya itu gini, kita harus ingat bahwa apa saja yang kita lakukan, kita buat, itu semua sudah Tuhan yang selesaikan. Karena kata finish itu, it is finished kayu salib, bagi saya itu kan dialah yang menanggung dosa kita, harusnya kita yang tanggung dosa itu. Dia yang menjalankan hukuman kita, harusnya kita yang menjalankan itu. Dia yang peperangan melawan penyakit kita, kelemahan. Dia yang menang. Kita tidak pernah
berbuat apa. Cuma waktu kita percaya dia, kita dibilang lebih daripada pemenang. Jadi untuk itu kalau kita sadar bahwa itu semua sudah selesai, bahasa Grekanya tetelestai, terus kita mempercayai itu dalam hidup itu. Hidup aja bersama Roh Kudus, apa kata firman dihidupi. Apa kata firman dihidupi. Akhirnya kita sepenuhnya dipimpin Tuhan. Sehingga permasalahan apapun yang kita hadapi, semua itu akan berlalu. Karena Tuhan akan berdaulat menyatakan itu. Makanya dia bilang, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Namanya jalan, semua pasti ada solusi. Namanya kebenaran, semua yang kita terima mendatangkan akibat apapun, kebenaran pasti mendatangkan kebaikan. Dan kehidupan itu bukan hanya sekarang ini, tapi kehidupan kekal, yaitu hidup sejati, yaitu bersama Tuhan. Ya itu yang saya bisa pesankan kepada semua yang ikut menyaksikan podcast ini. Bahwa percayalah, Yesus ada dalam saudara, saudara dalam Yesus. Di muka kita ada Yesus, belakang ada Yesus, atas bawah kiri kanan ada Yesus. Sadar itu, jadi di mana kita berada, Yesus tetap bersama kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sekalipun di atas pesawat terjadi kehampaan udara, goncangan, yakin dia Yesus juga ada ada bersama saudara. Amin. Anggaplah itu saudara sedang digendong, diayunkan. Percaya dia adalah Bapa yang baik, sahabat sejati, Tuhan perkasa dan hidup. Haleluya. Amin. Untuk menutup sesi kali ini, bolehkah Pak Franky berdoa bagi kita semuanya untuk mengimpartasikan kuasa sehingga kita boleh hidup sebagai warga kerajaan, mengalami perubahan hidup dan menjadi seperti Kristus hidup kita. Oke. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berbincang-bincang tentang kehebatan, kedahsyatan pribadimu yang agung dan mulia ini. Hamba percaya khusus dengan Pak Roy ini, Tuhan terus tambahkan hikmat, kebijaksanaan dalam dia menjadi fasilitator, sehingga betul-betul apa yang dibuat, betul-betul itu bukan hanya dia diberkati, tapi menjadi berkat. Dan untuk kita semua yang mengikuti podcast ini, di mana sudah berada, percayalah waktu sudah terima Yesus, urapan itu sudah ada dalam saudara. Amin. Waktu saudara menghidupi kebenaran-kebenaran firman, urapan itu makin bertambah. Amin. Karena saudara makin meninggikan Yesus, urapan itu makin bertambah, saudara makin berkurang. Artinya kedagingan kita makin hancur, sampai kita berlatih sampai lenyap, hanya Tuhan yang nampak. Kalau itu ada, dengan prinsip pandangan seperti itu, saya yakin di mana sudah berada, kuasa Tuhan bukan hanya menyertai, termanifestasi. Amin. Bukan hanya untuk diri saudara, tapi melalui saudara untuk banyak orang diberkati. Dan hari ini juga hamba mengarahkan tangan kepada mereka, dan hamba yakin urapan Allah turun, kuasa Tuhan bekerja, semua terjamah, semua terberkati, dan hamba yakin dan percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Waktu mereka perkatakan nama yang hebat dan ajaib, mereka menghidupi kebenaran firman yang mulia ini, hamba akan percaya di mana-mana kami akan menikmati pesta kerajaan Allah untuk kemuliaan bagi nama Sang Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Franky dan Bu Hermini atas waktunya bisa menyempatkan diri di podcast. Kami berdoa supaya kemanapun Pak Franky dan Ibu Hermini diutus oleh Tuhan untuk melayani, disertai Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Terima kasih Pak Roy. Pengembalaan dengan murid-murid Kristus, kami juga berdoa supaya semakin berkembang dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Baiklah, demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Pastor Franky Utana dan juga Pastor Hermini. Saya percaya bahwa jadikanlah Tuhan Yesus Sang Raja di dalam hidup kita satu-satunya. Maka sign and wonders, tanda-tanda itu akan menyertai kita. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His Gift for You.